Hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda apa itu trading. Penjelasan paling mudah untuk pemula. Jadi untuk Anda yang masih pemula dan Anda tertarik masuk ke dunia trading, pastikan Anda menonton video ini sampai habis, ya. Kita mulai saja. Mungkin Anda pernah lihat orang-orang di internet atau mungkin sekeliling Anda, ya. Dia dapat keuntungan dari naik turunnya harga emas, harga saham, harga Bitcoin yang sekarang lagi rame gitu ya. Banyak orang yang bilang itu tuh trading gitu. Tapi sebenarnya itu tuh trading apa judi sebenarnya, begitu ya. Nah, di sini balik lagi saya coba Anda untuk perhatikan kalimatnya. Mendapatkan keuntungan dari naik turunnya aset dan sebagainya begitu ya, emas, dolar, kripto gitu ya. Jadi naik bisa dapat untung, turun bisa dapat untung. Oke, jadi buat Anda yang belakangan ini melihat bahwa wah, suatu aset turun-turun terus berarti itu menandakan sebuah hal yang kurang bagus. Ya memang sih sebenarnya begitu, tapi kan bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari turunnya harga ya. Anda kalau misalkan pernah tahu itu kita bisa short sell gitu ya kalau Anda di futures market gitu. Nah, trading itu adalah bahasa asing, Bapak Ibu. Jadi trading itu kan bahasa Inggris. Nah, kalau kita Google Translate gitu ya, diterjemahkan ya, itu trading bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya adalah jual beli atau dagang atau perdagangan. Artinya ketika kita tahu bahwa sebenarnya ini trading itu adalah dagang, berarti ada yang beli, ada yang jual, ada barang yang dijual beliin, terus ada maklarnya, ada yang punya pasarnya, ada yang punya kiosnya, gitu kan. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya ini tuh jualan. Kalau kita tahu ini jualan berarti bisa rugi, bisa untung. Oke, untuk Anda yang melihat bahwa ini adalah trading, ini adalah sebuah jalan pintas untuk cepat kaya, untuk mendapatkan uang yang tidak ada tantangannya, tidak ada pressure-nya ya. Itu bagi saya itu adalah hal yang adalah sebuah, yaitu marketing gitu kan. Itu tuh tidak benar gitu. Jadi ketika Anda sudah memutuskan untuk saya mau trading, balik lagi tradingnya trading apa ya? Karena kan kalau misalkan kita ke pasar gitu ya. Kita ke pasar tentu kita dari rumah sudah menentukan bahwa saya mau ke pasar. Kenapa saya ke pasar? Karena saya butuh beli beras gitu kan, atau mungkin Anda mau beli pakaian begitu. Tentu di sini juga kita harus kerucutkan lagi gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Saya pengen trading ya, saya pengen jual beli. Jual beli apa gitu kan, jual beli baju, jual beli beras, jual beli daging gitu kan. Kalau dalam hal ini berarti jual beli mata uang, jual beli emas, atau jual beli saham perusahaan gitu. Jadi buat Anda yang merasa bahwa orang yang trading kripto itu auto trading saham, atau orang yang trading saham itu auto trading kripto, itu nggak begitu gitu. Kalau Anda buka account di sekuritas, tentu Anda tidak bisa beli cryptocurrency. Anda hanya bisa beli saham perusahaan ya. Begitu juga dengan kalau misalkan Anda buka account di exchange gitu ya, Anda hanya bisa, contoh exchange kripto gitu ya, Anda buka account di exchange kripto, Anda tidak bisa beli saham perusahaan, Anda hanya bisa beli koin-koin cryptocurrency begitu. Begitu juga di future CFD gitu ya, future CFD juga Anda kan tidak bisa dapat fisiknya gitu, Anda hanya dapat kontraknya saja gitu kan. Anda juga tidak bisa beli saham gitu kan kalau di future CFD ya. Mungkin memang sekarang ada ya broker-broker CFD yang sudah bisa memperjualbelikan kontrak saham-saham US dan saham-saham Indonesia gitu. Tapi pada umumnya trading saham, trading kripto, trading forex, trading gold ini beda barang. Nah, membeli di harga yang lebih rendah dan menjual di harga yang lebih tinggi ini adalah nomenklatur, ini adalah sebuah pengertian, ini adalah sebuah dasar yang sebenarnya ini adalah hal yang ya, trading itu sebenarnya seperti ini. Nggak harus jelimet teorinya, nggak perlu. Intinya tuh beli di harga yang murah, jual di harga mahal. Contoh, Anda beli barang apapun itu barangnya harganya 100.000. Seminggu kemudian barang tersebut naik jadi 120.000. Berarti kita dapat keuntungan 20.000. Tapi bagaimana kalau misalkan kita beli di harga 100 dan besoknya atau seminggu lagi itu
turun 50.000, duit kita tinggal 50.000, berarti kerugian Anda senilai 50.000 rupiah. Begitu. Ingat, bisa rugi ya. Oke. Di pasar modern, seorang trader juga bisa memperoleh keuntungan saat harga turun. Misal, harga emas di 3.400, kita memperkirakan harga turun, maka dari itu kita buka posisi sell, ya short sell, jual. Dan ternyata benar harga turun jadi 3350 dolar. Anda tetap dapat keuntungan. Trading tidak selalu membeli atau tidak selalu buy. Tentu ini tergantung marketnya ya. Kalau Anda di CFD, Anda di futures bisa. Tapi kalau Anda di spot market, khususnya di saham Indonesia sih Anda belum bisa short selling gitu ya. Jadi Anda hanya bisa buy dulu baru sell gitu. Nah, trading bukan sekedar tebak-tebakan. Trading kita ngelihat chart, ngelihat candlestick, kita menentukan harga support, harga resisten, kita melihat tren daripada sebuah aset gitu kan, dan ada indikator-indikator teknikal yang Anda harus kuasai begitu ya. Lalu, apakah trading judi? Jawabannya tergantung bagaimana orangnya. Yes, saya akui trading ini bisa dijudiin. Jadi emang tergantung orangnya. Kalau seseorang hanya menekan tombol buy atau sell tanpa ilmu, nggak pakai analisa, tanpa pakai manajemen resiko, ya memang mirip seperti judi gitu. Daripada nanti debat yang nggak ada ujungnya, ya ini bisa dijudiin. Walaupun Anda analisa, Anda pakai manajemen resiko, Anda punya sudut pandang yang oke terhadap trading, tetap Anda bisa rugi, oke? Nah, apakah pernah penjudi menerapkan hal ini? Entry sesuai aturan gitu ya, ada stop lossnya, ada manajemen resikonya, ada journalingnya, ada evaluasi berkala. Pernah nggak Anda ngelihat orang main slot gitu kan? Main slot, main judi online itu ada journalingnya, ada evaluasinya. Saya sih sampai sekarang belum pernah ya. Atau mungkin ada manajemen resikonya gitu kan. Bagi saya sih sampai sekarang belum ada ya. Orang yang main slot itu merasa bahwa oke, ini sudah sekian persen daripada kerugian, udah saya tutup deh. Nggak mungkin ya. Saya sih hanya bisa melihat bahwa ya sudah, kalau misalkan sudah rungkat sekalian deh gitu kan, cacing-cacing naga-naga gitu ya. Nah, resikonya trader juga bisa mengalami kerugian bahkan yang sudah terjun lama. Saya sudah 9 tahun di market, mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah lebih dulu nyemplung di industri ini, pun juga bisa mengalami kerugian. Saya bisa mengalami kerugian, bapak ibu yang sudah lama terjun juga bisa mengalami kerugian, apalagi Anda yang mungkin baru mengenal trading ya, itu sangat-sangat besar kemungkinan untuk mengalami kerugian. Dalam trading, tujuan utamanya bukan selalu menang, tapi menjaga agar kerugian tetap terkendali. Oke? Kerugian harus lebih rendah daripada keuntungan. Jangan kebalik. Untungnya 1, rugian 100. Itu sudah tidak sehat. Oke? Jadi, trading ini bukan soal Anda profitnya berapa. Oke, tapi ruginya berapa? Kenapa? Profit sih tinggal bilang bisa ribuan dolar, tapi rugian ratusan dolar buat apa? Oke? Jadi, memang selama saya 9 tahun di market, saya juga bisa mengambil kesimpulan bahwa trading ini bukan buat semua orang gitu. Jadi memang ada orang yang dia itu sulit, bukan nggak bisa ya, jadi sulit mengendalikan emosinya, atau dia itu sering mut-mutan gitu ya, karena kan trading ini berkaitan dengan human psychology ya. Jadi begitu psikologi Anda terganggu, ya besar kemungkinan apa yang Anda lakukan di market itu akan berantakan. Nah, kesimpulan, trading bukan sekedar menebak harga, dibutuhkan pengetahuan, analisa, dan manajemen risiko yang baik gitu. Saya sudah buatkan videonya di channel saya, silahkan Anda main-main. Kalau misalkan Anda butuh tanya jawab langsung dengan saya, silahkan hubungi 0898 6448 408 ya. Di situ nanti Anda bisa tanya saya, Anda bisa belajar bareng dengan saya, kita belajar bareng-bareng ya. Saya juga masih belajar tentunya. Ya, silahkan Anda lihat video-video yang lain, bisa hubungi saya di 0898 6448 408. Saya akhiri video ini gitu ya. Terima kasih, sehat selalu, salam sukses untuk Anda.